Shalom, kembali lagi berjumpa bersama saya Ibu Yusmiati. Kita hari ini belajar tentang tanggung jawabku terhadap keluarga. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 11. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau masih memberi kami kesehatan, kekuatan, serta perlindungan yang selalu datang daripada Engkau. Bapa, kami hari ini mau belajar tentang tanggung jawab kami terhadap keluarga. Kiranya melalui pelajaran ini Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan dapat lebih bertanggung jawab lagi terhadap keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanggung jawabku terhadap keluarga. Tujuan pembelajaran kita, Ibu harapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi arti kehadiran anak dalam keluarga. Kemudian kalian bisa menganalisis peran orang tua dalam kehidupan keluarga. Nah, dan kalian juga membuat komitmen untuk menghargai orang tua. Bagaimana sikap seorang anak dalam keluarga? Anak adalah suatu anugerah yang terindah di dalam keluarga. Ya, kamu sebagai anak adalah berkat terindah dari Tuhan. Mungkin tidak kamu sadari bahwa dalam setiap doa orang tuamu, nama kamu selalu disebut. Mungkin ada beberapa dari kalian kurang merasakan kasih sayang dari orang tua. Walaupun demikian, kita sebagai anak harus juga mendoakan orang tua kita, bagaimanapun perlakuan mereka kepada kita. Anak menjadi sosok penting yang didambakan oleh orang tua. Dalam trinitas segitiga cinta yang ada dalam keluarga. Nah, trinitas segitiga cinta adalah relasi antara bapak, ibu, dan anak-anak.
didasarkan pada cinta kasih yang tulus. Orang tua kamu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ayah dan ibu sejak kamu dalam kandungan sampai saat ini, bahkan sampai akan datang. Hal ini tidak mudah karena membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang besar. Karena banyak sekali hal yang dapat mempengaruhi kamu. Sampai kapanpun budi baik mereka tidak pernah akan terbalaskan. Perhatikan gambar ini baik-baik. Dari nomor 1, 2, kemudian yang ketiga, 4, 5, dan 6. Bagaimana bentuk dari tanggung jawab anak? Di sini ada 2 hal, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, Ibu mau tahu, kalian pilih yang mana untuk yang bersifat positif tanggung jawab anak? Silakan pilih nomor berapa. Bagaimana sikap yang sebenarnya terhadap orang tua? Iya, benar. Jadi sikap positif itu terdapat pada nomor 2, kemudian yang nomor 4, dan yang ke-6. Nah, untuk yang ke-6 mungkin kalian lihat di situ orang tuanya sedang menasehati. Dan anak itu duduk diam, memperhatikan apa yang dinasehatkan oleh orang tuanya. Nah, sebaliknya, pasti kalian sudah melihat bagaimana tanggung jawab anak yang dari sisi negatifnya, yang tidak perlu kalian contoh. Kita lihat yang pertama. Di sini orang tuanya diinjak, bahkan dimarah-marahin. Nah, yang ketiga, karena anak begitu sibuk dengan urusannya, dengan pekerjaannya, tidak ada waktu untuk mengurus orang tuanya. Akhirnya orang tuanya diantar ke panti jompo. Nah, untuk yang nomor 5, ini sangat luar biasa anak ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Baguskah sifat anaknya seperti ini? Di saat orang tuanya menasehati, dia malah balik marah. Seakan-akan dia yang paling benar. Ya, jangan ditiru ya. Dari gambar nomor 1, gambar nomor 3, dan gambar nomor 5. Apa yang kalian perlakukan dengan orang tua, itu yang akan diperlakukan juga oleh anak kalian kepada kalian nanti. Jadi kalian harus bisa menghargai, bertanggung jawab untuk orang tua kalian. Tanggung jawab anak. Di sini ada 4 jenis tanggung jawab seorang anak. Di mana sikap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Hubungan antara orang tua dan anak itu paling ideal dapat kita lihat dalam pelajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang keluarga. Bisa kalian buka Alkitabnya dari Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai yang ke-52. Nah, yang pertama adalah perkembangan secara kognitif. Nah, di sini pada usia ini remaja memasuki tahap kematangan intelektual. Nah, remaja sudah mulai dapat berpikir jauh melebihi dunia nyata dan keyakinan sendiri, yaitu memasuki dunia ide-ide. Nah, kemudian perkembangan secara moral atau etika. Ini berkenaan dengan siapa yang memegang kuasa, mereka perlu dihormati. Nah, remaja mulai senang menegakkan hukum dan disiplin, gemar memperhatikan kewajiban yang harus dilakukan, dan memperhatikan tata kehidupan sosial demi kepentingan keamanan diri. Remaja menghormati orang yang memelihara aturan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ada perkembangan ego. Nah, remaja ini berada dalam situasi
yang ingin memiliki identitas pribadi yang mulai belajar memberikan loyalitas terhadap suatu kelompok yang menjadi bagian dari identitasnya. Misalnya kelompok teman, ideologi, dan kekristenan yang dianutnya. Nah, identitas meliputi 3 konsep diri, yaitu secara seksual, kemudian ada pekerjaan atau panggilan, dan sosial. Nah, yang terakhir adalah pengembangan iman. Nah, pada usia ini remaja membentuk sikap terhadap hidup, yaitu melalui apa yang dipercayainya oleh keluarganya sendiri, menuju pandangan yang di luar dari diri bahkan keluarganya. Nah, seringkali remaja seperti ini adalah remaja yang mencari jati dirinya. Nah, Allah adalah pribadi yang paling berperan dalam hidupnya. Allah menjadi sahabat yang paling akrab dan memahami kehidupan remaja. Taat pada perintah Tuhan, yaitu menghormati orang tua. Nah, yang pertama harus bersikap santun dan patuh kepada orang tua. Bisa kita baca dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-9, di mana apabila ada seseorang yang mengutuki ayah dan ibunya, pasti ia akan dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Nah, Tuhan Yesus menegur orang Yahudi yang menyelewengkan perintah Tuhan akan mempersembahkan atas dasar ketidakrelaan memenuhi kebutuhan orang tua. Nah, bisa kalian buka Alkitabnya dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Kemudian juga Tuhan Yesus sendiri saat dia mati di kayu salib, sebelumnya ia meminta kepada Yohanes untuk memelihara Maria ibunya. Bisa kalian lihat di situ dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Nah, di sini Tuhan Yesus menginginkan anak itu untuk bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tuanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua itu ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Jadi sebagai aspirasi orang tua, yaitu melihat motivasi positif di belakang nasihat dan larangan mereka. Jadi memaklumi juga di masa tuanya mereka memiliki banyak kelemahan, tapi harus diakui juga bahwa mereka banyak juga keunggulan. Nah, jadi sikap hormat dan perhatian kepada orang tua dengan landasan cinta kasih dari Kristus akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Tidak ada orang tua yang ingin mencelakai anaknya sendiri, tetapi setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya berhasil, sukses, dan hidup bahagia, serta bertumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berhasil di dalam hidupnya. Kekudusan dalam pernikahan. Ya, pernikahan kudus adalah pernikahan yang dilandaskan dalam kekudusan tanpa noda dan dalam iman kepada Allah yang telah mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Nah, ini disaksikan oleh jemaat. Nah, Allah mengizinkan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan karena Allah sangat membenci percabulan. Bisa kalian baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Nah, di sini ada 3 istilah yang sering kita dengar, yaitu monogami, yaitu memiliki 1 suami dan 1 istri. Kemudian poligami. Poligami adalah seorang suami yang memiliki banyak istri. Nah, kalau poliandri sebaliknya. Kalau poliandri itu dia memiliki banyak suami. Nah,
Tuhan sangat tidak menyukai apabila orang memiliki lebih daripada satu istri atau satu suami. Kesimpulan kita pada pelajaran kita yaitu anak adalah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh sukacita dan sikap takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, pernikahan kudus adalah pernikahan yang dilaksanakan dalam kekudusan tanpa noda dan dalam iman bahwa Allah telah mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau kita kenal dengan monogami yang disaksikan oleh jemaat. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan pelajaran bagi kami sehingga kami mengerti dan memahami bahwa kami seorang anak harus bertanggung jawab untuk menjaga kedua orang tua kami, menyenangkan hati mereka. Pimpinlah kami Tuhan Yesus agar kami bisa menjadi anak-anak terang-Mu yang selalu dapat memberikan hati sukacita, damai sejahtera bagi keluarga kami, terutama bagi Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Yesus masa depan kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kalian hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.